Saudara, PDI Perjuangan menggelar konsolidasi akbar dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno 2023 dengan tema besar Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. Banyak pesan penting di puncak peringatan Bulan Bung Karno 2023 ini yang akan kita bahas bersama saya Friska Clarissa, dan sudah hadir juga dua narasumber, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Pak Jarod juga Mas Toto. Selamat malam Friska. Apa kabar? Sehat, semangat terus. Semangatnya berapi-api ya sejak tadi pagi. Acaranya udah aman, yang penting kata Mas. Keringatnya berbuah. Aman, kemudian menyenangkan, kemudian menambah semangat. Kemudian seluruh kader bisa hadir, semuanya lancar. Alhamdulillah tidak hujan. Ya, Dan tidak kemarin panas. hujan. Iya. Ya. Nah, Dan lengkap. Presidennya ada, mantan presidennya ada, calon presidennya juga ada. Tiga menjadi satu itu. makanya tadi ada banyak sekali yang menarik. Nanti kita akan bahas satu-satu apa saja pesan-pesan pentingnya dari Bu Mega, dari Mbak Puan, juga ada Mas Ganjar tadi. Tapi yang pertama soal puncak peringatan Bulan Bung Karno, sebenarnya bicara soal semangat tadi. Pak Jarod, apa semangatnya, apa pesan pentingnya untuk masyarakat soal puncak peringatan Bulan Bung Karno ini? Begini ya, PDI Perjuangan itu sebetulnya partai yang tertua di Indonesia. Kalau dilacak dari sejarahnya. Karena dimulai dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927. Jadi sebelum Indonesia merdeka, yang kemudian dipimpin oleh Bung Karno. Makanya PDI Perjuangan itu tidak bisa dilepaskan dengan Bung Karno. Dan PDI Perjuangan itu adalah partai nasionalis Soekarnois, itu satu. Yang kedua, kita mengalami satu proses yang kita semua tahu selama 32 tahun di masa pemerintahan Orde Baru. Itu ada satu proyek yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, yaitu melakukan proses di-Soekarnoisasi. Ya, saya mengalami waktu itu bagaimana kita tidak boleh misalnya ya menyimpan, membaca buku-buku karangan Soekarno. Ya, Soekarno dipendam betul. Saya pernah jadi wali kota Blitar, saya bisa mengetahui makam Bung Karno pun itu ditutup kaca tebal. Sehingga tidak bisa warga itu, rakyat itu langsung berdekatan dengan batu nisannya Bung Karno. Demikian. Dipendam betul. Maka daripada itu, ini momentum puncak peringatan Bung Karno untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Inilah sejarah Bung Karno. Ya. Mulai ya sejak dilahirkan 6 Juni 1901. Kemudian juga Bung Karno itu penggali Pancasila ya 1 Juni 1945 dan wafatnya Bung Karno 21 Juni, maka disebut dengan Bulan Bung Karno. Karena tiga peristiwa penting yang terkait dengan Bung Karno, supaya masyarakat tahu. Ya. Dan puncak konsolidasi ini juga memberikan penekanan bahwa Bung Karno itu adalah pemimpin yang multidimensional. Beliau seorang orator, seorang tokoh dunia, seorang akademisi, intelektual, budayawan, seniman, beliau terus tokoh yang paling lengkap. Maka di sini juga ditampilkan satu tari kecak ya yang diikuti oleh 3.000 perempuan ya, mengambil dari intisari bagaimana Bung Karno selalu menggembleng bahwa Indonesia itu harus punya kepribadian dalam kebudayaan. Nah, bicara soal menghidupkan pokok-pokok pikiran Bung Karno, tadi juga ada pesan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kita dengarkan dulu. Akhirnya di dalam mengekstraksi cara berpikirnya, maka Bung Karno melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu yang lalu pun Pancasila itu sepertinya diredupkan, dipelesetkan. Padahal itu adalah
Makanya harus semua yang namanya anggota partai PDI Perjuangan itu belajar namanya lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena semua pada waktu itu seluruh pemimpin bangsa itu bertemu di sebuah rapat yang namanya BPUPK. Orang banyak yang berpidato pada waktu itu, tetapi ketika pemimpin rapat menanyakan sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai falsafah dasar negara yang akan kita merdekakan nanti itu apa? Bung Karno menunjuk, bolehkah saya berbicara? Beliau berbicara panjang lebar. Akhirnya dengan ditepuk tangani oleh seluruh anggota yang hadir pada waktu itu, dan untuk tepuk tangan berdiri itu saudara-saudara, kalau bahasa Inggrisnya adalah standing ovation, itu orang tidak bisa dipaksakan. Jadi bertepuk tangan nanti sambil berdiri itu sebuah tanda kehormatan yang luar biasa. Sama ketika beliau juga membacakan pidatonya, yaitu di PBB yang disebut to build the world anew, membangun dunia baru, itu pun mendapatkan yang namanya tepuk tangan standing ovation. Nggak bisa kalau disuruh-suruh. Semuanya itu menandakan apa? Cara berpikir Bung Karno itu ternyata mendunia, saudara-saudara. Jadi di tangan Bung Karno politik itu bergerak ke bawah. Ke bawah. Ingat, ke bawah. Ke siapa? Ke siapa? Siapa? Kurang keras. Siapa? Ke yang saya sebut sekarang akar rumput. Rakyat itu akar rumput. Kenapa? Karena ini ada rumputnya ditutupi, tapi nanti kalau dibuka dia cepat bertumbuh kembali. Jadi rakyat itu, akar rumput itu tidak pernah bisa dipunahkan, saudara-saudara. Ingat itu. Nah, makanya ketika tanggal 17 Agustus 45 itu saya tanya bapak saya, waktu itu sebetulnya takut apa tidak? Toh masih dijajah dengan Jepang, dan waktu itu Belanda dibantu sekutu masih juga ada. Ya takut. Nah terus kok bapak berani? Karena saya yakin, hakul yakin, bahwa setelah bunyi proklamasi ini saya dengungkan, maka yang namanya Indonesia akan menjadi sebuah negara merdeka, berdaulat, dan bebas aktif, saudara-saudara. Jangan lupa loh, jangan lupa loh. Nanti yang rugi kalian sendiri kalau ada yang mau merubah-rubah ini. Salah satu poin kuatnya bagaimana menghidupkan dan melestarikan nilai-nilai Bung Karno yang tadi disampaikan oleh Bu Mega, bagaimana memperjuangkan falsafah negara, lahirnya Pancasila, belum lagi juga ada pola pikir Bung Karno di pidatonya di depan sidang umum PBB, to build a world anew, itu bagaimana menghidupkannya hingga saat ini dan diejawantahkan ke kehidupan sehari-hari? Iya, tadi Bu Mega mengingatkan bahwa Pancasila itu digali oleh Bung Karno dan disampaikan di dalam sidang BPUPK 1 Juni ya. Itulah yang menjadi
falsafah hidup kita, dasar negara kita, supaya kita tidak lupa dengan Pancasila, dan kemanapun juga kita harus sampaikan pada masyarakat bahwa Pancasila itu digali dari bumi Indonesia oleh Bung Karno 1 Juni sampaikan dan diberikan tepuk tangan sambil berdiri oleh anggota BPUPK 1. Yang kedua tadi Ibu Mega menyampaikan bagaimana pidato Bung Karno di depan sidang umum PBB. Dan kemarin UNESCO sudah menetapkan ya Memory of the World. 3 pidato Bung Karno. Salah satunya adalah pidato di depan sidang umum PBB, To Build the World Anew. Kemudian yang kedua adalah pidato Bung Karno di pembukaan konferensi Asia Afrika di Bandung, dan kemudian pidato Bung Karno di KTT Non-Blok di Beograd. Artinya apa? Bung Karno ini tokoh dunia. Ya, tokoh dunia yang dikagumi oleh dunia. Maka kita bangga punya presiden pertama kita, Bung Karno itu bukan hanya bapak bangsa, tapi beliau adalah pemimpin yang disegani, dikagumi oleh dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sampaikan politik bagi Bung Karno adalah turun ke bawah. Ya. Turun ke rakyat, turun ke akar rumput. Oleh sebab itu kemarin pada saat Rakernas, Ibu Mega sudah menyampaikan tema Rakernas adalah pasal 34 ayat 1. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh sebab itu seluruh kader ya diinstruksikan untuk turun ke bawah, turun ke akar rumput, bantu rakyat, bantu Pak Jokowi supaya kita bisa bebas dari kemiskinan ekstrim. Ya, jadi ini yang diperintahkan oleh Ibu Mega. Nah, politik bergerak ke bawah ini realnya seperti apa yang Mas Toto lihat? Iya, kita ingat ya ada istilah wong cilik. Sekarang kemudian seakan-akan seperti terlupakan misalnya oleh sebagian publik karena PDI Perjuangan adalah rezim yang berkuasa. Rezim yang berkuasa itu seringkali dianggap menjadi bagian yang paling berjarak dengan istilah wong cilik atau akar rumput. Saya pikir sebuah terobosan ya kalau kemarin Rakernas bisa masuk kepada pasal yang biasanya itu adalah suara-suara yang secara populis itu disuarakan oleh teman-teman oposisi dalam konteks partai. Nah, ditegaskan kembali selain Rakernas tadi dalam pidato Ibu Mega, bukan hanya berhenti pada berbicara mengenai kehebatan Bung Karno, tapi pertama pengakuan bahwa ini adalah sesuatu yang digali dari bawah ketika berbicara mengenai Pancasila. Bukan sekadar kehebatan Bung Karno membaca buku berpikir, tidak. Ini digali dari sedalam-dalamnya Indonesia dan harus dikembalikan juga kepada yang ada di bawah. Itu yang sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks persepsi saja ya, Bung Karno ini tidak pernah tersangkut dengan persepsi negatif mengenai menumpuk kekayaan atau kemudian seperti Presiden Pak Harto misalnya begitu ya. Karena memang dia lahir dari sebuah pergerakan dan ketika sudah menjadi presiden pun dia dekat dengan rakyat. Saya pikir itu yang coba ditegaskan oleh Ibu Mega dan tanda kutip ya, cubitan juga buat partai yang sedang berkuasa nih. Kalau kalian ingin menang kembali selain teriak hat-trick, kembalilah ke jati diri. Jangan kemudian kita dilihat berjarak, kita berubah, kembalilah ke bawah tadi. Dan saya pikir itu sebuah cubitan buat teman-teman yang tadi semua hadir, termasuk buat capres, sebuah penyemangatan juga buat Pak Jokowi menghabiskan masa jabatan. Dan saya pikir memang itu tantangan buat partai yang dikenal wong cilik, tapi kemudian menjadi penguasa, sekarang ditantang kembali. Apakah Anda sedang masih memiliki jati diri yang sama seperti yang sudah digali oleh Bung Karno atau tidak? Sudahkah sebenarnya partai penguasa ini, Pak Jarod, betul-betul melakukan tadi, turun ke bawah, tidak berjarak dengan masyarakat? Iya, kemarin pada saat Rakernas, beberapa kepala daerah yang berhasil untuk kebijakannya berpihak kepada wong cilik, kepada akar rumput itu kita undang. Untuk bisa berbagi pengalaman. Yang kita undang itu Wali Kota Surabaya, Wali Kota Semarang, Wali Kota Solo, Bupati Banyuwangi, dan Kota Tidore Kepulauan. Supaya berbagi pengalaman bagaimana 3 pilar partai, yaitu eksekutif, legislatif, dan struktur partai, itu bisa merumuskan satu program yang benar-benar mampu mengatasi kemiskinan ekstrim di daerahnya. Dan termasuk juga bagaimana menurunkan tingkat stunting. Sehingga ada kesepakatan di situ, mereka-mereka ini, kepala-kepala daerah yang pelopor ini, 2024 punya tanggung jawab supaya
kemiskinan ekstrim di daerahnya itu 0%. Solo masih 0, sekian persen, Surabaya masih 0, sekian persen. Kita 2024 sesuai dengan Inpres percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dari Pak Jokowi, Inpres nomor 4 tahun 2022, maka 2024 diharapkan tidak ada kemiskinan ekstrim. Itu artinya Ibu Mega tadi sampaikan seluruh kader itu politiknya ke bawah. Bantu rakyat miskin, bantu wong cilik, bantu akar rumput sehingga kemiskinan ekstrim bisa lenyap di Indonesia merdeka ini. Nah, bukan main-main, kemiskinan ekstrim ditekan, Ya. itu kan PR yang sangat besar. Mas Toto apa melihatnya challenge-nya untuk bisa terwujud tadi kemiskinan ekstrim ditekan dan betul-betul dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, termasuk stunting ini tidak hanya bicara di tataran konsep saja. Pak Jokowi juga kan sempat marah, kok tidak direalisasikan begitu sampai ke bawah. Iya, Bu Mega ini kan punya ciri khas tidak berbicara pada tataran angka saja. Ketika berbicara kemiskinan ekstrim kita nggak bisa berbicara dengan misalnya standar $1 atau $2 per hari dan kemudian kita merasa bangga dengan pencapaian angka-angka yang kalau kita bicara pada level tataran konkret yang disebut hampir miskin itu sebetulnya sudah miskin. Ya. Sehingga Ibu Mega itu selalu berbicara dengan menggunakan bahasa yang ada di level masyarakat langsung ya. Bicara stunting misalnya, Ya. bicara rumah yang tidak layak huni misalnya. Dan itu adalah indikator-indikator kemiskinan ekstrim. Dan kita tahu kalau hanya berharap pada sebuah misi, visi misi dan program besar dari presiden, keterbatasan anggaran ada di situ. Ada berbagai macam halangan. Tidak, itu bukan hanya tugas nanti capres yang terpilih atau Pak Jokowi yang sudah menjadi seorang presiden. Semua kalian turun. Anda punya dana reses misalnya. Apakah Anda gunakan untuk itu atau hanya kumpul-kumpul kemudian bicara pencitraan, bagi-bagi uang dan lain-lain. Saya pikir itu yang sedang Ibu Mega, kadang-kadang ada kritik ya. Ini kok bicaranya seperti ibu rumah tangga, ngomong stunting, orang tidak bisa makan dan segala macam. Tapi menurut saya dialektika seperti itu dari seorang Ibu Mega yang lebih sering berbicara dengan bahasa yang ada di tataran lapangan. Itu saya pikir sebuah, balik lagi ya, cubitan buat teman-teman yang sekarang sudah dianggap mungkin godaannya beda nih. PDI dulu yang sebelum apalagi namanya ada perjuangan, Mas Jarod termasuk salah satu kader banteng tua, itu memang dulu mau tidak mau karena tidak pernah berkuasa itu dekat dengan masyarakat. Sekarang pertanyaannya ketika Anda sudah berkuasa, duduknya enak, AC-nya dingin, turun lagi. Ya. Dan entaskan kemiskinan tersebut dalam bahasa yang lebih konkret dan nyata. Ya. Jadi begini, tadi Bu Mega sudah ngingatin juga ya, kemiskinan ekstrim itu jangan dilihat dari pendapatan saja, tapi bagaimana akses pendidikannya, Ya. bagaimana akses kesehatannya, bagaimana dengan gizinya, bagaimana dengan akses lapangan kerjanya ya. Karena apa? Cita-cita Bung Karno itu jelas. Ya, di dalam Indonesia Merdeka itu tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Dan orang miskin itu bersemayam di gubuk-gubuknya wong cilik. Jadi ya di gubuk-gubuk wong cilik ini orang miskin itulah sebenarnya Tuhan bersemayam. Tadi diingetin juga. Ya. Ingat bahwa Tuhan itu bersemayam di gubuk-gubuknya si miskin. Tadi Bu Mega sampaikan juga. Ya. Ya. Nah, amanah ini kan nanti diperebutkan sekarang oleh bakal capres, sekarang juga sedang berebut bagaimana strategi menuju pemilu 2024 untuk mengemban PR ini. Nah, bicara soal ini Pak Jarod juga Mas Toto, tadi kan Bu Mega bilang salah satu cerita ke belakangnya perkenalannya Pak Ganjar ini di momentum Hari Kartini. Nah, ini menarik juga dibahas. Kita dengarkan dulu pernyataan Megawati Soekarno Putri, Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan berikut ini. Bertepatan dengan hari lahir Ibu Kartini, saya telah menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Kenapa toh? Kok saya ambil Hari Kartini? Karena saya kadang-kadang tuh kesel. Keselnya apa? Lah, kalau lihat sejarah, makanya belajar sejarah. Peran perempuan itu, walah sebetulnya sebelum merdeka loh. Mereka itu
supaya kalian mengerti siapa toh pahlawan-pahlawan perempuan kita sebelum kemerdekaan. Nyi Ageng Serang tahun 1752, Marta Kristina Tiahahu 1800, Cut Nyadin Aceh 1848, Cut Nyak Mutia 1870, Maria Walanda Maramis 1872, Nyai Ahmad 8, Nyai Ahmad Dahlan 1872, Raden Ajeng Kartini 1879, dan Dewi Sartika 1884, Rasuna Said 1910, Fatmawati Soekarno masih sampai hari ini. Kalau Mas Toto lihat impact-nya pengumuman baca pres saat momentum Hari Kartini, tadi Bu Mega bilang untuk mengingat para pahlawan perempuan. Iya, memang kalau saat kita membahas setelah deklarasi itu ya, orang melihatnya ada 2 hari yang istimewa. Yang pertama Hari Kartini, yang kedua sehari sebelum Lebaran. Ya, bahkan malamnya acara malam takbiran ya. Kalau kita bicara outputnya secara taktis dulu, ini sesuatu secara marketing yang luar biasa efeknya. Kita tahu dalam setahun masyarakat Indonesia itu punya 1 hari ketika mereka berkumpul, bergosip bersama-sama dengan keluarga. Itu terjadi pada hari Lebaran. Sehingga dari titik itu ini entah disengaja atau tidak, sebuah keputusan yang berimplikasi marketing secara sangat positif. Langsung digosipin tuh deklarasinya begitu ya. Tapi di situ kan punya makna juga yang Ibu Mega sebutkan Hari Perempuan. Orang bisa juga menafsirkan macam-macam. Kalau secara elektoral orang demennya itu penghargaan ke Mbak Puan yang tadinya bersaing dan kemudian berbesar hati kemudian ya. Tapi di luar itu kita tahu dalam banyak sekali pidato yang dilakukan oleh Ibu Mega, penghargaan beliau mengenai peran perempuan itu dari dulu sudah selalu diulang-ulang. Nah, kalau kita mau ngambil dalam skop yang lebih besar, apa sih yang selalu diutarakan oleh Ibu Mega? Walaupun seringkali mendapatkan kritik juga, kok orientasinya ke belakang, kok selalu berbicara mengenai masa lalu. Itu sebenarnya masuk ke dalam tadi pencarian jati diri ya. Jarang sekali loh ada partai dan ketua umum yang mau berbicara nilai-nilai ke belakang yang belum tentu memiliki nilai elektoral. Semuanya biasanya berbicara mengenai logika kekuasaan, logika koalisi dan lain-lain. Itu yang menurut saya langkah dari Ibu Mega. Bahwa kemudian seringkali tidak marketable, itulah sebuah resiko yang harus dihadapi oleh teman-teman. Karena tugas seorang ketua umum dan pendiri partai tanda kutip ya, seperti Ibu Mega ini kan tidak kemudian harus dibebankan ke beliau seluruhnya. Bu Mega memang harus berbicara mengenai nilai-nilai. Bagaimana kemudian membuat nilai-nilai itu terasa berguna dan marketable sehingga tetap memiliki nilai elektoral, yaitu adalah tugasnya Mas Jarod, adalah tugasnya presiden yang terpilih, tugasnya DPRD provinsi dan kabupaten kota. Itu yang menurut saya memang menjadi ciri khas, saya belum menemukan partai lain yang berani mengambil resiko, terutama ketua umumnya berbicara nilai-nilai yang belum tentu elektoral, malah seringkali mendapatkan kritik. Itu ciri khas Ibu Mega. Nah, yang beberapa poin yang dicatatkan selain tadi Hari Kartini identik dengan pahlawan perempuan, Ketua Umum PDI Perjuangan perempuan, Ketua dan DPR. ya Ketua DPR-nya juga, Ketua Perempuan. Pemenangannya juga Mbak Puan. Nah, selain identik dengan perempuan itu sebenarnya nilai apa yang ingin ditekankan? Plus juga tadi kalau menjawab pertanyaannya Mas Toto, punya nilai elektoral juga atau tidak selain momentum tadi? Begini ya, Ibu Mega selalu mendorong dan memberikan penghargaan kepada perempuan. Ibu Mega ini perempuan, mampu menjadi presiden perempuan pertama yang kelima dan ketua umum partai PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut dan insya Allah nanti 3 kali berturut-turut ya. Ya kan begitu, perempuan. Maka Ibu Mega dorong bahwa politik itu kaum perempuan ikut dong. Jangan cuma di belakang saja, sambil memberikan penyadaran kepada laki-laki bahwa perempuan sama laki-laki itu setara loh. Setara loh. Jangan kemudian hanya laki-lakinya aja yang tampil. Maka Ibu Mega sering sampaikan pada anggota dewan, ini utamanya, kalau kamu reses, istrimu ajak loh, supaya turun juga.
untuk membantu stunting, ya, untuk mengurangi kemiskinan, untuk bisa mendorong UMKM. Kamu harus ajak loh, supaya turun juga, supaya didorong. Perempuan itu bukan sekedar konco winking, itu satu. Yang kedua, kita bisa lihat pemilih perempuan itu lebih besar sedikit daripada pemilih laki-laki. Ya, makanya kita dorong kaum perempuan aktif juga. Karena politik itu pengabdian, politik itu adalah kehidupan, gitu menurut Bu Mega gitu ya. Maka kita dorong supaya kaum perempuan itu betul-betul secara sejajar dengan laki-laki. Karena undang-undang kita juga menyebutkan, konstitusi kita juga menyebutkan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Untuk di politik, di perusahaan, di organisasi apapun gitu ya. Dan sekarang banyak sekali presiden perempuan, perdana menteri perempuan ya. Maka kaum perempuan ayolah. Maka tadi disampaikan oleh Bu Mega, Indonesia di masa lalu itu punya loh banyak pahlawan-pahlawan perempuan. Tadi disebutkan banyak sekali. Ya, kemarin PD Perjuangan baru saja meluncurkan rumah sakit. Ya, rumah sakit apung, rumah sakit Laksamana Malahayati. Itu Laksamana perempuan pertama. Ya, ketika perang sama Belanda yang tarung sama Cornelis de Houtman, dia bunuh dia Cornelis de Houtman. Luar biasa. Maka kaum perempuan Indonesia ini ayo bangkit. Jangan kemudian alergi pada yang namanya politik. Ya. Nah, strategi ini ngeklik nggak sih untuk menggait pemilih perempuan yang sudah dilakukan oleh partai? Iya, memang harus diakui ada tantangan yang lebih besar ya. Kayak Apa contoh, kayak dalam politik ada affirmative action. 1:3 kalau kita lihat DCT atau daftar caleg tetap itu dari 3 ada 1 yang perempuan. Tapi kita harus akui juga loh, kebanyakan itu masih sifatnya kosmetik politik. Yang penting memenuhi prasyarat affirmative action. Atau ketika bicara mengenai peran perempuan menjadi pemimpin politik, banyak juga data yang menyebutkan banyak bupati atau wali kota misalnya perempuan. Secara Tapi jumlah begitu ya. rata-rata secara kualitatif itu politik dinasti. Artinya memang prosesnya masih ada di level yang paling luar ya. Ibu Mega bukan serta-merta karena saya anak perempuan dari Bung Karno, kemudian saya mengagungkan perempuan mendapatkan peran yang sama, saya harus mendapatkan jatah. Tidak. Kenapa bukan Pak Guntur, kenapa bukan Pak Guru, kenapa Ibu Mega? Ada proses di situ yang dilewati oleh Ibu Mega walaupun dia adalah perempuan. Proses yang biasanya orang lihat dalam sejarah tidak mungkin seorang politisi perempuan mendapatkan itu. Dia simbol ketertindasan Orde Baru misalnya. Itu yang menjadi faktor pengikat dan menjadi sesuatu yang ditunjukkan oleh Ibu Mega bukan karena saya perempuan juga, bukan karena sekedar anak Bung Karno juga. Ada perjuangan yang saya lalui terlepas saya perempuan atau laki-laki yang kemudian menunjukkan perempuan tuh gak kalah sama laki-laki. Itu saya pikir sebuah kisah sejarah yang menjadi role model tersendiri. Nah, tantangan kayak buat Mbak Puan kan berbeda. Ya. Orang melihat perjuangan Mbak Puan tidak pernah melewati apa yang terjadi pada Ibu Mega misalnya. Tapi apakah kemudian tuduhan-tuduhan kepada Ibu Mega, loh Ibu Mega kemudian memanjakan anaknya, politik dinasti, terbukti juga. Pertama 2014 beliau ngalah, tidak maju memberikan kepada Pak Jokowi karena survei dan menunjukkan publik lebih ingin Pak Jokowi. Sekarang pun diberikan kepada Mas Ganjar. Jadi ada nilai-nilai yang memang seringkali dengan gaya Ibu Mega yang terlalu belak-belakan tidak tercerna dengan baik ketika masuk ke dalam kuping audiens atau masyarakat. Itu yang menarik memang saudari Ibu Mega. Bicara soal Mbak Puan, tadi ada momen yang menarik saat Mbak Puan memberikan sambutan pidato berapi-api sekaligus mengenalkan Mas Ganjar di momen yang sama. Ini dia, kita simak. Kita berkumpul di sini bukan untuk sekedar berkumpul, bukan sekedar untuk meramaikan kegiatan. Kita di sini berkumpul untuk menang. Kita di sini untuk apa? Kemenangan PDI Perjuangan telah melahirkan seorang pemimpin bangsa yang tidak hanya dicintai rakyatnya, tapi juga dihormati oleh dunia. Kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Mana tepuk tangannya untuk Pak Jokowi?
kita ingin suksesi kepemimpinan nasional berjalan dengan lancar. Estafet pembangunan yang dapat diteruskan oleh Presiden dan Wakil Presiden baru dari PDI Perjuangan. Tanggal 21 April 2023 yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri telah menetapkan calon presiden dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap. Pak Jarod, apa ini mau menekankan soliditas PDI Perjuangan di Pilpres nanti? Iya, tadi Mbak Puan sangat jelas, tegas, dan lugas. Mbak Puan ini panglima perangnya Mas Ganjar terus-menerus. Memang mungkin agak ada jodoh kedekatan bahwa kalau Mbak Puan sebagai ketua tim pemenangannya, itu insya Allah Mas Ganjar itu berhasil. Sejarahnya begitu, sejak Gubernur Jawa Barat. Waktu itu melawan petahana. Jawa Tengah. Maaf, Gubernur Jawa Tengah, blank ya. Jawa Tengah, soalnya Ganjar ya, Jawa Tengah. Waktu itu melawan petahana, menang. Padahal waktu itu Mas Toto surveinya kecil sekali, ya ini tahu. Periode kedua juga. Ketua tim pemenangannya Mbak Puan, menang lagi lebih besar. Sekarang Mbak Puan dipercaya, ditugaskan oleh Bu Mega sebagai ketua tim pemenangannya Mas Ganjar. Tadi disampaikan dengan lugas, jelas, dan tegas. Dan kemenangan itu harus diraih dengan modal soliditas partai untuk turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, inilah Mbak Puan ya. Jadi saya yakin betul. Tadi sudah jelas betul beliau sampaikan dan memberikan kesempatan juga pada Mas Ganjar untuk bisa menyapa para peserta peringatan Bulan Bung Karno. Kalau Mas Toto lihatnya apa gestur komunikasi politik yang ingin coba digambarkan antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar tadi? Iya, kalau kita lihat kan tadi ada dua peran yang diberikan kepada Mas Ganjar dulu, nanti nyambung nih ke Mbak Puan ya. The chosen one-nya itu terlihat pada dedication of life. Ketika dipilih untuk membacakan, ini seperti Pak Jokowi dulu. Tapi kemudian ada yang ingin dikembangkan di situ. Ini acara Bung Karno, bukan sekedar acara konsolidasi Pilpres atau pertarungan Pileg. Ini hal yang lebih besar, peringatan sebuah sejarah dari pendiri partai ini dan pendiri bangsa ini, Bung Karno. Ada sesuatu yang pengen ditunjukkan yang itu merespon hal yang paling aktual, yang terbentuk menjadi persepsi bahwa pencalonan Mas Ganjar Pranowo itu melalui seakan-akan faksionalisasi di PDI Perjuangan. Perbedaan tafsir mengenai yang lebih pantas apakah Mbak Puan sebagai bagian dari keluarga Bung Karno ataukah Mas Ganjar. Dan kita lihat ini sudah diputuskan, tetapi terus tafsir itu ada. Pertanyaan mengenai apakah betul Mbak Puan ikhlas? Apakah betul Mas Bambang Pacul ikhlas misalnya? Apakah kemudian akan solid bicara bekerja di Jawa Tengah dan di level nasional? Apakah ini sebatas kosmetik politik? Hari ini saya pikir dengan sengaja dan itu diambil perannya oleh Mbak Puan. Saya sebagai bagian dari keluarga Bung Karno yang juga disebut bersaing dengan Mas Ganjar dan tadi bahkan dalam level yang sangat teknik
teknis gitu ya. Diaturnya kan Mbak Puan berbicara, mempersilahkan kepada Mas Ganjar, ditutup lagi oleh Mbak Puan, mengangkat tangan bersama, dan penekanan paling keras kalau kita lihat tadi dalam intonasi Mbak Puan adalah ketika berbicara mengenai calon presiden dan memenangkan selain pileg tapi memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Itu yang menurut saya sebuah psikologi baru pertama secara internal buat PDI Perjuangan. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan dirinya setengah-setengah di Pilpres. Yang kedua, sebenarnya kita harus lihat lebih luas. Keluasan Mbak Puan ini bukan hanya terlihat internal loh. Kemarin bertemu AHY, yang orang bilang itu tanda kutip tidak akan pernah terjadi begitu ya. Dan peran-peran yang, bahkan kalau kita bicara, mohon maaf ya Mas Jarod, ada gosip pada saat di Rakernas, Mbak Puan itu yang paling banyak memberikan masukan-masukan yang mengagetkan termasuk ke ibunya sendiri mengenai bagaimana memenangkan Mas Ganjar harus dengan cara yang lebih luas. Bahwa tidak harus misalnya selalu merah, bahwa harus merangkul kekuatan partai dan relawan sebanyak-banyaknya. Saya pikir ini satu kesatuan yang apa yang tampak di hari ini adalah bagaimana Mbak Puan mengambil posisi, membuat partai ini menjadi lebih lentur, dan kemudian dia menyadari target dia itu bukan sekedar menjadi panglima perang, tapi memenangkan perang tersebut, dan mau tidak mau merangkul seluruh kekuatan elemen partai internal itu harus dilakukan. Apakah betul tadi seperti yang disampaikan Mas Toto bahwa ini mematahkan asumsi atau tafsir bahwa ada faksi di PDI Perjuangan soal Pilpres? Sebelum Ibu Ketua memutuskan, ada perbedaan-perbedaan pendapat, itu wajar. Dinamika itu selalu ada ya. Tapi begitu Ibu Mega sudah memutuskan bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo, semuanya langsung menyatu, royal. Klek gitu kan. Tadi dijelaskan betul oleh Mbak Puan dengan sangat jelas, sangat lugas. Beliau yang ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum sebagai ketua tim pemenangan, panglima perangnya. Ditambah dibantu oleh Mas Nanan untuk melihat dinamika di lapangan, untuk memonitor. Artinya apa? Artinya baik Mbak Puan maupun Mas Nanan punya tanggung jawab besar untuk bisa memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Yaitu yang pertama. Yang kedua, ini untuk menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ini solid loh. Ini barisan yang solid. Barisan yang betul-betul solid, yang loyal untuk bisa berjuang bersama-sama dengan pola sistem gotong royong. Ya, satu rampak barisan yang solid untuk bisa memenangkan Mas Ganjar dengan cara turun ke bawah ke akar rumput ini. Jadi kita lihat apakah Mas Ganjar ini betul-betul sudah merayak atau belum. Tapi kalau menurut saya, dia calon presiden yang sangat merakyat ya. Nah, bicara soal strategi untuk baca pres di Pilpres ini, Mas Toto lihatnya apakah dengan yang ditampilkan oleh Mbak Puan, dengan Mas Ganjar ini bisa menggerakkan sampai ke akar rumput begitu, solid sampai ke akar rumput? Iya, kalau PDI Perjuangan ini salah satu keunggulannya adalah, jadi begini, kalau partai ini biasa faktor pengikat dan keunggulannya tuh satu ideologi, kedua infrastruktur, yang ketiga faktor tokoh. Biasanya ideologi ini makin ditinggalkan. PDI Perjuangan ini yang saya bilang tadi, risk taker. Dia tetap fokus, jati diri saya adalah ideologi nomor satu. Partai lain itu cenderung menjadi catch all party. Yang kedua infrastruktur sudah pasti karena partai paling lama yang masih bertahan gitu. Kalau dihitung dari PNI, infrastruktur pasti sudah terbentuk. Dan memang kemudian ketiga faktor yang lebih fleksibel. Yang dipilih kemudian menjadi capres apakah yang marketable atau tidak. Nah saat ini PDI Perjuangan sudah punya ketiganya. Tinggal bagaimana menurunkan itu menjadi sebuah action. Tidak cukup juga hanya kemudian menyolidkan barisan dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan betul dalam survei jauh di atas partai-partai lain, tetapi tidak 50% plus 1. Itu saya pikir sebuah otokritik membangun yang juga diberikan oleh Pak Jokowi pada saat Rakernas. Ganjar ini produk bagus, bahkan lebih bagus dibanding saya ketika berkomunikasi, tetapi tidak bisa kita sendirian rangkul sebanyak-banyaknya, tidak mungkin ada satu partai bisa memenangkan sendirian. Jadi ada PR selain apa yang ditunjukkan hari ini sifatnya internal, bahwa kemudian keluasan, kelenturan yang itu memang sudah ditunjukkan oleh Jokowi loh. Pak Jokowi ini membawa nilai apa sih buat PDI Perjuangan dalam berpolitik? Menurut saya paling penting adalah to be agile, tangkas lentur begitu ya. Dan partai yang tua
dan kuat ideologinya biasanya cenderung kaku, kira-kira gitu Mas Jarod. Nah itu yang menurut saya ternyata menariknya, selain apa yang ditujukan Mbak Puan dalam peristiwa hari ini untuk solid, tapi sebelumnya dia sudah bahkan tunjukkan, hey, lawan politik saja saya rangkul bertemu dengan AHY, bahkan dimungkinkan dia akan bertemu dengan partai-partai lain. Saya pikir di sini ada sebuah hal baru yang ingin ditunjukkan, ditularkan oleh Pak Jokowi, dan bolanya ditangkap dengan sangat baik oleh Mbak Puan menerjemahkan tugas dia sebagai Panglima Perang. Apa betul agility Iya. kelenturan tadi itu yang dikunci? Infrastruktur partai kita, PD Perjuangan itu kita mulai DPP sampai dengan tingkat tanah ranting, tadi di absen oleh Ibu Mega, itu jumlahnya 2,1 juta, Friska. Ya, tadi sebelah saya itu Mas Bambang Pacul. Ya, saya sampaikan, Mas Bambang, Mas Pacul, ini yang hadir di sini kan sekitar 100.000. Kalau menurut Mas Pacul, ini kekuatan kita itu yang kita arahkan ke sini, kita kerahkan ke Jakarta itu berapa persen? 10%, dia bilang enggak, ini baru 3%. Ini baru 3% yang dikerahkan. Mas Pacul bilang Jawa Tengah ini sebetulnya pinginnya ngirim pasukan 20.000. Tapi dibatasi oleh panitia cuma 10.000, tetap dikirim cuma 12.000. Artinya apa? Artinya infrastruktur kita, struktur organisasi kita itu sangat lengkap, komplit, dan sekali lagi tetap tegak di jalur ideologi. Ibu Mega kasih perhatian betul kepada sekolah partai, Mas Toto. Kaderisasi berjenjang secara terus-menerus. Sekolah partai ya dilakukan terus-menerus. Oleh sebab itu hubungan kita, hubungan keluarga di PD Perjuangan itu seperti saudara, ada ikatan emosional. Bukan sekedar elektoral, ada ikatan emosional. Itu bisa kita lihat. Kalau kita ke daerah misalnya, itu sama teman-teman anak ranting ini sama. Nggak ada jarak yang jauh, cuma tanggung jawabnya beda memang. Ya, misalnya Ibu Megawati itu tanggung jawabnya seluruh Indonesia sebagai ketua umum. Tapi ketua ranting tanggung jawabnya di kelurahan atau desa. Jadi kita tidak ada gap sebetulnya. Ini Friska mungkin bisa lihat menarik gini Mas Jarod, Ya. ini mungkin bukti konkret ya, saya harus akui ya, Ya. ke hari ulang tahun partai-partai yang besar atau menengah ya, hanya di hari ulang tahun PD Perjuangan, saya bisa melihat biasanya, kan biasa kayak kemarin itu hari ulang tahun ke-50, ada acara terlebih dahulu yang ada Pak Jokowi, Ibu Mega, Mas Nanan, Mbak Puan, sembari sebelum masuk ke tempat acara, saya melihat yang namanya ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, lagi ngemper nunggu di bawah gitu. Itu khas PD Perjuangan sekali gitu ya. Itu aset yang harus diakui tadi. Tantangan PD Perjuangan lebih kepada tadi, bagaimana kemudian menjawab sesuatu yang bukan ke belakang. Ke belakang mereka harus diakui punya nilai paling kuat sebagai faktor pengikat. Tapi marketable tidak. Itu yang seringkali menjadi kritik. Nilai yang Anda yakini kokoh itu bisa agile dan tangkas dan lentur menghadapi tantangan ke depan atau tidak, termasuk tantangan elektoral. Termasuk kalau tantangan elektoral ini kan merangkul, strategi merangkul partai politik lain. Tadi Ketua Umum Parpol juga hadir, Bu Megawati juga bilang nih soal sikap politik Ketua Umum Parpol yang diundang, ada yang sudah sama PDIP, ada yang masih pikir-pikir, kita simak dulu. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, nah tadi sudah saya sampaikan. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tadi saya katakan di belakang saya ini ada beberapa partai yang sudah pasti. Nah, itu ada 3 dari PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Ayo Pak Mardiono berdiri. Beliau nomor 1, Bu. Saya sama-sama boleh enggak, Bu? Boleh, Pak. Nah, lalu tapi ada lagi. Ini abang saya ini. Ndesek aja. Dari Partai Hanura.
yaitu Pak Oso. Dia suka marah-marah kalau kenapa kamu nggak pernah ajak abang ya? Ayo sinilah kalau mau ikut gitu. Yang ketiga itu orangnya tidak ada. Salam dari Pak Haritanu Wijaya. Saya kenalnya Pak Haritanu, nama panjangnya Pak Haritanu Wijaya dari Perindo. Kalau di sini ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir-mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, ndak ikut ya ndak apa-apa. Betul ndak? Merdeka! 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 Itu namanya teguh, hatinya teguh, tindakannya teguh. Nah gini jempolan. Nah gitu loh, ai. Nah kita perlunya apa? Udah jangan teriak-teriak. Kalau keluar dari sini nggak teriak-teriak lagi loh. Bergerak, 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 bergerak. Satu barisan. Tadi Mbak Puan bilang rampak barisan, satu barisan. Gitu ketuk setiap pintu-pintu hati rakyat. Kula nuwun, sampurasun. Pasti rakyat dengar gitu itu. Pasti jatuh hatinya. Sebab dengan tantangan ke depan tidaklah mudah, diperlukan. Nah ini juga kasih tahu, kalau mau milih pemimpin jangan hanya lihat tampangnya. Aduh ibu suka pusing. Ada dulu ya, kalau kan waktu ibu mau jadi presiden lagi, terus ada ibu-ibu kan bilang gini, aduh ibu maaf, sebetulnya saya mau milih ibu lagi, tapi saya kok kepingin milih yang ganteng. Aduh pusing kepala saya. Ya tapi ya sudah, maunya sendiri. Jadi ibu ini biar udah cantik kayak gini, nggak diakui, salah besar. Ini kayak masuk elemen of surprise yang masih ditahan ujungnya ya. Soalnya tadi dibilang sama Bu Mega, ada ketua umum parpol yang sudah merapat, ada yang masih pikir-pikir. Itu semua yang ada di depan itu sudah mau merapat ke PDIP atau gimana sih Pak Jarod? Masih mikir-mikir mau merapat. Nah, masih mikir-mikir, kan sahabat kita semua ya. Tadi kita lihat ada Pak Airlangga, Ya. ada Pak Zul, Pak Zulhas, Pak Zulhas ya. PKB diwakilkan juga. diwakil Pak Jazilul Fawaid ya, sahabat-sahabat kita semua. Dan Ibu Mega tadi sudah menyampaikan bahwa ya marilah kita genggam tangan persatuan, kita bersatulah. Karena untuk membangun negeri ini kan tidak bisa sendiri-sendiri ya, mari. Jadi masih pikir-pikir, mudah-mudahan pikirannya itu sama dengan kita, kan gitu ya, sehingga bisa segera merapat ke PDI Perjuangan untuk mendukung Mas Ganjar tapi Pranowo. targetnya koalisi besar gitu memang, atau gimana? Kerjasama semakin besar semakin bagus kalau menurut saya untuk Indonesia. Karena apa? Karena sistem presidensial ini, presiden harus didukung atau ditopang oleh parlemen yang kuat. Seperti Pak Jokowi sekarang ini. Sehingga kita bisa ciptakan, kita wujudkan stabilitas politik ya, untuk bisa meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Kalau Mas Toto lihatnya gimana nih peta ketua umum parpolnya kira-kira pada kemana? Sudah apakah memang merapat atau masih jauh pikir-pikirnya sejauh ini Mas Toto? Iya memang sejujurnya waktu pendaftaran masih 4 sampai 4,5 bulan lagi. Itu 5 masuknya, bulan lagi bahkan. itu masuknya cepat atau masih lama? The election comes too early. Waktunya masih lama, problemnya kita dari 2 tahun lalu udah ngomongin pilpres. Ya. Jadi seakan-akan terasa kok lama banget ya, nggak keluar-keluar begitu. Ditambah menurut saya selain waktu yang masih 5 bulan lagi,
pertarungan cenderung terlihat akan ketat. Dan ini khas terjadi ketika incumbent sudah tidak bisa maju kembali. We are entering the open election. Dalam pertarungan yang cenderung ketat, kalau kita analogikan main kartu, kartu as ini nggak akan dibuka di awal-awal. Kebaca dong permainannya. Jadi ada tendensi memang akan ada kecenderungan bermain di injury time. Dan saya pikir ini bagian dari strategi ya. Saya sendiri juga kalau menyarankan ke PDI Perjuangan nggak usah terburu-buru. Karena yang penting capresnya dalam sistem presidensial, variabel komplementer itu memang di level cawapres. Tapi harus menjadi variabel elektoral juga, jangan sampai kemudian salah strategi karena terlalu cepat diumumkan. Nah, yang menarik dari apa yang diungkapkan Ibu Mega tadi kan adalah, lagi-lagi Ibu Mega ini kejujuran ya, sebagai seorang politisi ya. Dia mengungkapkan kan tadi ya, kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya. Tapi ada satu solusi juga. Apapun hitung-hitungan para elit tadi, teman-teman kader kalau mau menang terjun ke masyarakat ke bawah langsung. Sehingga mau seberapa besarnya koalisi terbentuk, mau itu koalisinya dianggap ideal atau tidak di level elit. Yang paling penting adalah kerja ke lapangan dan terjun ke masyarakat tadi yang akan menangkan hati masyarakat ya. Memang yang menarik tadi kebetulan kalau dilihat ada Ibu Mega, di belakangnya ada Pak Jokowi. Kita tahulah banyak tafsir orang sekarang mengatakan Ibu Mega dengan Pak Jokowi satu suara tidak sih? Pak Jokowi andai kata mendukung Ganjar dua kaki atau tidak sih dengan Pak Prabowo misalnya? Ya yang dijawab oleh Ibu Mega tadi adalah sebuah nilai. Kita menang itu yang paling utama bukan membentuk koalisinya, tapi turun langsung ke bawahnya tadi yang akan menangkan hati kita. Kasarnya gini loh, saya sih nggak peduli mau ada partai baru nambah atau tidak, tapi selama kita tunjukkan kita kerja turun ke masyarakat, baik buat pilpres ataupun pileg, kita punya kemungkinan untuk menang kok. Kira-kira gitu yang saya tangkap. Seberapa tadi. penting untuk merangkul, kan kalau Pak Jarod tadi bilang semakin banyak kawan ya semakin bagus kerjasamanya, tapi prioritas untuk koalisi ini menjalin koalisi seperti apa sih kalau dari PDIP? Kita tadi sampaikan kita sudah bisa ya punya tiket ya untuk bisa maju sendiri dengan P3, dengan Perindo, dengan Hanura ya. Tapi kan tetap kita membuka pintu ya. PDI Perjuangan itu partai yang inklusif ya. Partai yang punya prinsip semangat musyawarah mufakat, gotong royong ya. Jadi kita tidak menutup diri supaya tadi Mas Toto nyampaikan kalau partai ideologis itu biasanya kaku ya. Ya, kaku gitu ya, lurus gitu ya. Tetapi Mbak Puan bisa sangat baik gitu ya. Bahkan yang orang tidak duga itu Mas AHY juga bisa diajak komunikasi. Artinya apa? Ayolah kita bermusyawarah yang baik. Toh tujuannya kita itu bagaimana semuanya pasti diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Raya. Di mana tidak ada kemiskinan, di Indonesia merdeka. Kan misalnya begitu ya. Jadi tetap kita akan membuka diri berkomunikasi dengan partai-partai politik ya, terutama yang ya punya visi yang sama dengan kita dong. Apa visinya? Kita tetap akan meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Bukan yang rubah total. Nah, kapan majunya kita Mas Toto? Kalau semuanya dirubah lagi, ya kapan kita majunya gitu loh. Nah, tapi kalau yang menariknya kalau Mas Toto lihat seberapa penting koalisi atau kerjasama ini besar kecilnya koalisi untuk PDI Perjuangan yang punya golden ticket sebenarnya untuk maju di Pilpres? Iya, pertama dari sisi image ya, persepsi. Salah satu yang menjadi tantangan buat PDIP adalah tafsir atau ada gorengan isu yang mengatakan partai ini sombong, angkuh, arogan, merasa besar, cenderung pasif dan menunggu orang datang. Orang menafsirkan itu hanya dari gaya bahasa Ibu Mega yang cenderung kaku dan keras memang. Tadi saya sudah jelaskan, sebagai seorang ketua umum yang memang juga sudah lanjut usianya tanda kutip sangat senior, dia memang hanya bisa memainkan peran itu, bicara nilai. Dan ketika orang bicara nilai, dia cenderung kaku terlihatnya, cenderung keras begitu ya. Bagaimana itu diterjemahkan oleh teman-teman yang lain? Nah, dalam konteks menerjemahkan inilah tugas Mbak Puan, teman-teman yang diutus untuk berkomunikasi dengan partai lain, harus menyadari hadirnya partai lain ini bukan hanya sekedar matematika politik, kekuatan mesin politik misalnya dari sekitar 20%-an bertambah jadi 30%. Enggak, image bahwa salah loh partai ini dibilang kaku, tidak terbuka dan tidak lentur, tidak. Kami terbuka dengan siapapun, walaupun saya berharap terbuka dan lenturnya ini jangan menghilangkan nilai loh. Saya ngomong apa adanya lah, buat saya kalau di Pilpres PDI Perjuangan dengan PKS malah aneh.
Malah ada nilai-nilai yang luntur di situ. PDI Perjuangan harus berani mengatakan itu. PKS juga harus berani mengatakan itu begitu ya. Sebagai dua partai yang ideologinya menurut saya paling kuat mereka pegang gitu. Faktor kedua, faktor tadi mesin politik. Tentu saja dan warna politik. Kita tahu dikotomi mengenai nasionalis dengan agamis begitu ya dalam konteks pemilih politik itu seringkali kalau tidak dikelola dengan baik menjadi keterbatasan dalam pemenangan elektoral. Suka atau tidak kalau memenangkan Pilpres itu 50% plus 1 menjangkau semua lapisan. Disitulah dibutuhkan warna lain dan tambahan mesin politik tentu saja ya. Yang ketiga menurut saya tantangannya sih adalah kecairan dan kelenturan ini saya berharap tidak hanya diserahkan tugasnya kepada partai. Dalam konteks Pilpres, Pilpres itu aktor utamanya bukan partai, tapi capres. Dan itu tantangan juga. Jangan sampai Ganjar kemudian hanya dilihat menjadi sosok yang dimenangkan oleh partai yang tidak mungkin. Hanya sosoknya sendirilah yang tampil sebagai aktor utama di atas panggung dan harus diberikan keleluasan untuk berkomunikasi, berkampanye dan lain-lain yang bisa mengambil hati masyarakat. Ngomong-ngomong warna lain, karena sebelumnya Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan sudah bilang bahwa ada surprise-nya. Siapa tahu ada bakal cawapres yang akan duduk salah satunya di puncak peringatan Bung Karno ini. Gimana sih Pak Jarod, ada memang tadi bakal cawapresnya sebenarnya? Saya ini kan duduknya di bawah, Paling bisa, jadi nggak bisa kelihatan gitu. jadi saya tidak melihat. Mungkin Mas Toto bisa melihat, saya duduknya di bawah. Tapi Mas Toto saya disampaikan, sudahlah sabar, tunggu aja momentumnya yang tepat. Kan gitu kan? Jadi tunggu sajalah. Ya, tapi sebenarnya apa yang jadi pertimbangan utama untuk melengkapi warna kalau bicara soal bacawa pres? Ya kita harus betul-betul hitung betul ya. Ibu Mega sudah menyampaikan ada 10 nama ya. Ya kita perlu satu persatu ya kita hitung betul. Kemudian kita tentu komunikasikan dengan partai yang sudah bekerja sama. Dan terutama juga mendengarkan bagaimana suara dari akar rumput. Kemudian mendengarkan masukan dari Pak Jokowi ya. Dari beberapa nama yang sekarang ini beredar gitu kan. Ya tadi keputusannya kapan? Nah nanti tunggu saja. Kami cuma bisa bicara begini. Pak Prabowo itu 9 bulan loh. Sudah mendeklar sebagai calon presiden. Bakal calon wakil presidennya juga masih belum. Masih gelap. Ya, Mas Anies ini, Pak Anies ini udah 7 bulan kalau nggak salah Friska. Ya bakal calon presidennya juga masih belum jelas. Mas Ganjar itu baru 2,5 bulan. Jadi yang sabarlah ya. Pasti diambil yang terbaik dan dipastikan akan mendengarkan suara akar rumput, mendengarkan Pak Jokowi, terutama juga berdiskusi sama partai-partai kita bekerja sama dan terutama dengan calon presiden kita. Ya Mas Ganjar. Nah kalau Mas Toto lihat apakah memang jangan terburu-buru untuk menentukan bakal cawapres dan sebenarnya sosok apa yang harus dihitung betul untuk mendampingi Mas Ganjar kalau dari baca presnya PDI Perjuangan? Iya, memang jangan terburu-buru secara taktis yang tadi saya sebut. Pertarungan cenderung ketat. Peta ini dalam open election ketika incumbent tidak bisa maju kembali itu agak sulit dibaca patternnya gitu ya. Yang dulu satu koalisi bisa berseberangan. Yang dulu berseberangan bisa satu koalisi. Sudahlah terjadi pada Nasdem misalnya begitu kan. Tapi kita tidak tahu juga apakah koalisi perubahan bisa pindah kepada barisan koalisi Jokowi, kita tidak tahu juga. Jadi terlalu banyak variabel yang dinamis. Yang kalau kemudian itu disaklekkan sekarang itu malah akan jadi kelemahan. Strateginya terbaca. Itu yang saya sebut dengan kartu as tadi begitu ya. Jadi saya menduga tetap akan ada pada wilayah injury time begitu ya buat ketiganya. Dan yang penting sebenarnya adalah bagaimana berbicara tidak hanya pada level betul satu elektoral, menang dalam pertarungan yang ketat. Tapi kan juga harus berbicara mengenai ketika berkuasa 5 tahun, how to govern. Yang kalau berbicara tadi dalam bahasa yang ambisius, kemiskinan ekstrim, pasal 34, bagaimana kemudian seorang wakil presiden nggak bisa lagi sekedar jadi ban serep atau pelengkap dari pemenangan elektoral yang ketika bicara governing itu tidak berguna lagi, nggak bisa. Pak Jokowi sudah mengatakan tantangannya nanti akan jauh lebih besar. Yang ketiga yang menarik, bagaimana bacaan dari masing-masing partai, ini kan nggak hanya berbicara sekarang.
Kalau sekarang saya tidak punya kesempatan maju capres-cawapres, 2029 saya harus punya kesempatan dong. Disitulah mereka juga pasti akan berpikir dan berhitung. Oke, terakhir untuk Pak Jarod, bicara soal seluruh rangkaian acara ini, puncak peringatan Bulan Bung Karno, apa yang bisa diambil nilainya? Jadi tidak hanya bicara soal elektoral saja, memang momentumnya mau tidak mau jelang pemilu, tapi ada nilai yang tidak boleh lupa dari puncak peringatan Bulan Bung Karno ini. Ya, jadi saya berterima kasih ya, memberikan apresiasi kepada seluruh yang hadir di sini, terutama para satgas partai yang berapa hari itu dilatih luar biasa, disiplin. Para penari ya seperti itu. Dan yang lebih penting lagi di puncak peringatan Bulan Bung Karno ini kita berusaha untuk bisa menampilkan sejarah Bung Karno apa adanya. Ya. Kemudian keinginan Bung Karno itu seperti apa? Indonesia ke depan itu macam mana? Kan gitu kan ya. Kemudian bagaimana kita benar-benar bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya di bibir saja, tapi juga diterjemahkan di dalam sikap perilaku kita. Terutama bagaimana kita berempati dan membantu rakyat miskin dan anak-anak terlantar. Ini nilai-nilai seperti inilah yang bisa kita petik. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Itu yang kemarin tadi ditampilkan kan luar biasa ya. Jadi bagaimana dengan gotong royong, dengan kolaborasi yang bagus, dan Mas Guru juga bisa menciptakan satu tari kecak yang luar biasa. Nah, ini kita menjadi bangga sebagai warga bangsa Indonesia. Ya, jangan lupa nilai-nilai ini yang harus terus dihidupkan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Tidak hanya di sini kita bicara soal elektoral jelang pemilu semata. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Yunarto Wijaya, Terima kasih Friska. Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih banyak. Dan saya Friska Clarissa menutup acara kali ini. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan lainnya.